Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Cuan Slot. Mohon maaf kemarin saya nggak upload video karena ada kesibukan. Dan untuk malam hari ini, di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026, saya akan mereview dan juga menganalisa pergerakan ya seperti biasa ya, ada Bumi, BRPT, Cuan, dan Dewa di hari ini tadi kayak gimana dan potensi besok seperti apa. Selain itu, saya juga akan membahas beberapa emiten yang pernah saya rekomendasikan dan saya upload di channel Cuan Slot. Jadi salah satu contohnya itu ada ini ya. Ini ada BBTN, Sola sama BDMN. Ini saya upload 5 hari yang lalu. Berarti di tanggal 4 Februari ya teman-teman. Terus habis itu ini juga ada ini yang udah hit target semua ya. Terus yang terbaru baru aja hari Minggu itu saya upload khusus untuk nasi. Nih ya, kalau teman-teman ngeh logo yang saya blur ini kan nasi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengakses video yang khusus pelanggan ini gampang kok, tinggal klik gabung dan langsung join di Senopati aja, 20.000 aja ini. Itu ya teman-teman untuk beberapa kawalan dan juga apa yang akan kita bahas malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau gabung ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan cuma analisa pribadi saya dan juga jangan diikuti 100% ya teman-teman. Harus lakukan analisa secara mandiri. Oke. Langsung aja kita masuk ke pembahasan IHSG hari ini tadi di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026. Ini asing melakukan net sell lagi, yaitu sebesar ada 900-an M ya teman-teman. Ya 900-an M, mohon maaf mata saya agak kelihatan. Saya lupa nggak ambil kacamata. Ini 900-an M, net sell, foreign atau asing. Ya ini kalau kita lihat ada distribusi dari asing ya. Tapi overall dari pergerakan IHSG ini masih cenderung kuat ya, meskipun asing ini keluar net sell-nya cukup gede ya. Ini udah hampir 1T nih mereka net sell untuk hari ini. Jadi ke depan dari sisi teknikal kayak gimana kalau kita lihat ya kepentok sama MA10-nya ya teman-teman. Ya overall ini masih akan menguji sini. Ya kita lihat besok deh. Besok kan juga ada news bahwasanya MSCI akan bertemu dengan BI lagi ya. BI dijadwalkan bertemu dengan MSCI besok hari Rabu. Ini ya teman-teman untuk berita terbarunya. Ya kita lihat besok deh openingnya kayak gimana. Tapi overall dari sisi flow ini ada buangan asing yang cukup gede ya, ada 900-an M loh ini net sell-nya. Jadi dari sisi flow sih nggak main-main ini. Tapi dari sisi teknikal dan dari chart sih ini masih cukup kuat, meskipun ini habis nguji MA10 ya teman-teman. Artinya ada potensi bisa aja koreksi karena ini udah habis nguji. Tapi sisi positifnya adalah dia nguji ini masih kuat untuk bertahan di atas, nggak bikin upper shadow atau buntut yang panjang. Jadi ya let's see besok kita lihat deh, karena market juga masih belum stabil, belum pulih. Maka ya tinggal kita lihat besok. Tapi menurut saya sih masih cenderung cukup kuat ya, meskipun asing ada buangan cukup gede ya. Net sell-nya segini 900-an M. Oke teman-teman, ini untuk IHSG ya. IHSG seperti itu view-nya. Kita langsung aja masuk ke dalam kawalan kita, itu ada Bumi, BRPT, Cuan, dan juga Dewa. Tapi sebelum itu mungkin saya mau akan mereview ini ya, kawalan kita kemarin itu ada nasi, BTN, Sola sama BDMN ya teman-teman. Saya akan mereview itu dulu deh. Mau lihat dulu. Yang pertama BDMN deh. Nah ini BDMN ini saya lupa belum review untuk BDMN ya pergerakannya. Ini kan di tanggal 5, berarti kan saya upload tanggal 4 ya. Astagfirullah, salah pencet. Nah ini berarti di ini ya, ini tanggal 4 saya upload.
saya memproyeksikan untuk tanggal 5-nya, dan ini tanda panah. Ternyata sudah hit, malah melebihi tanda panah saya ya, melebihi target saya. Dan saya eh, merekomendasikan, tapi ini bukan ajakan menjual atau membeli ya. Saya lebih ke menganalisa opini saya pribadi. Itu hasilnya adalah apabila mau memantau ya di area lingkaran yang saya tandai ini, ada lingkaran ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, tapi khusus pelanggan ya. Untuk price actionnya ini kan juga udah lewat ya, udah berapa hari kan, udah minggu lalu. Jadi ya mending kita cari peluang di emiten lain aja, nggak usah ngejar deh, karena ada peluang lain kok, tetap pasti akan ada peluang lain. Nah jadi waktu itu tanggal 5-nya ya, ini si BDMN atau Bank Danamon itu open itu langsung gap up dan naik, bahkan menyentuh di sini ya 2740, padahal target saya itu cuma di 2700-an. Nah setelah itu dia mengalami pelemahan dan menuju area yang saya lingkari ini sebagai titik pantau yang relatif ya bisa dibilang ideal lah, bukan aman tapi ideal lah secara risk and reward. Nah ini kalau misalnya dari sini ke sini sudah 3%-an, ya lumayan untuk sektor perbankan ya. Dan ini masih terus akan menguji, dan menurut saya ya selama dia masih di atasnya sini 2550 itu potensinya cukup masih oke. Jadi ini untuk BDMN ya, dari flow kita lihat ini ada akumulasi juga dari asing. Ya let's see lah, bagi teman-teman yang sudah pegang dari tanggal ini, tanggal 5 sampai tanggal 6 ya selamat. Soalnya BBTN ya teman-teman, waktu itu juga saya rekomendasikan BBTN, dan ini kena di area yang saya lingkari ini. Ini saya penempatannya salah sih waktu itu kan, sama kayak Elsa, terus yang awal-awal itu HMSP itu kan area pantauan yang ideal itu kan saya tandai dengan panah dan juga lingkaran. Tapi justru kalau misalnya teman-teman gak mengikuti dari awal, tanda-tanda yang saya kasih itu malah kesannya itu kayak itu sebagai tanda penurunan gitu. Paham gak maksudnya? Jadi malah menimbulkan tafsir yang berbeda. Jadi seharusnya area pantauan yang ideal itu ya udah saya tandain aja dengan lingkaran, nggak usah pakai ini panah. Meskipun pakai panah ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini kan juga terbukti dia turun ya, dan mampir ke area yang saya lingkari ini. Cuma penempatannya aja yang belum tepat. Ini kan seharusnya saya tempatkan di sini ya, ini malah di sini. Artinya seharusnya saya menentukan area-area pentingnya itu ya memproyeksikannya ke beberapa hari ke depan, bukan di hari itu juga. Intinya gitu sih. Jadi ini malah menimbulkan tafsir yang berbeda. Artinya saya jelasin sederhana aja ya. Harusnya waktu saya kasih rekomendasi itu area-area pentingnya itu saya gambar di harga beberapa hari ke depan, bukan di harga yang sekarang gitu intinya. Ya itu bisa menjadi catatan lah. Pokoknya ini lingkaran dan juga panah itu adalah area penting ya, bukan proyeksi akan turun. Ya meskipun kalau misalnya saya menyebutkan area pentingnya dengan panah di sini ya berarti akan cenderung turun ya bener, ada benernya, cuma kan akan menimbulkan salah penafsiran gitu. Nah ini untuk BBTN, ini dia udah nyentuh di area penting yang saya katakan dan lingkari, dan ini juga ada peningkatan sebesar 4,73%. Kalau misalnya teman-teman ambil dari buy on weakness ya lumayan untuk perbankan ya. Dari sisi flow pun ada akumulasi yang cukup oke, cukup besar dari asing. Ini asing borong ini. Nah bagi teman-teman yang udah pegang dari sini dari tanggal 5 ya,
Tanggal 5 ini kan saya proyeksikan jangan langsung HK, tapi tunggu buy on weakness di area yang saya lingkari ini. Ini panah ke bawah itu maksudnya ya mending kita buy on weakness, bukan asal masuk. Nah, kalau misalnya teman-teman pantau di harga buy on weakness ya cuan. Itu untuk BBTN. Selanjutnya Sola ya, yang kita ini, yang udah saya upload waktu itu, ini ada 3 itu. Selanjutnya Sola. Astaga kok malah. Nah, ini juga sudah kena di area yang saya lingkari ya teman-teman. Penjelasan lengkapnya bisa dicek di sini deh. Tapi disclaimer on ya, ini saya cuma review, bukan sebagai pantauan besok. Kalau misalnya mau pantau silahkan, tapi analisa secara mandiri. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Karena apa? Karena price action sekarang dengan di tanggal 4 saya upload itu tentu berbeda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pantau buat besok ketiga emiten ini ya silahkan, tapi tetap analisa secara mandiri lagi. Karena apa? Price actionnya tentu berbeda. Harga sekarang dengan tanggal 4 itu berbeda, dari sisi flow, dari sisi candle juga berbeda pastinya. Nah, waktu itu kan saya upload tanggal 4 ya teman-teman. Nah, di tanggal 5 ini memang ada penurunan dan cenderung melemah ya, dan kena di area yang saya lingkari. Dan tadi dia akhirnya mengalami bukan reversal, tapi udah ada perlawanan lah. Ini ya udah 6%-an ya, lumayan teman-teman. Ini untuk Sola dari flow. Nah, ini juga ada akumulasi. Bagi yang udah pegang ya yang penting cuan aja deh. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual ya. Soalnya terakhir ikan ya teman. Kok ikan? Nasi ini yang ini ya, yang baru-baru ini hari Minggu. Nasi ini juga ada akumulasi ya. Wah, juga ada akumulasi nih. Jadi bisa nih YPC ini, atau memanfaatkan momentum besok. Ini catatan penting buat yang pegang ya. Bagi yang belum pegang, lakukan analisa secara mandiri deh. Jangan berpatokan ini dan asal masuk. Gak boleh kayak gitu ya. Karena ya ini khusus buat yang udah pegang barang dari hari Senin ya, ini saya upload itu. Bagi yang belum punya barang jangan asal masuk. Analisa secara mandiri dulu ya. Nah, ini untuk nasi kita lihat dia udah kena target ya 190, sesuai dengan apa yang saya katakan di sini. Meskipun memang untuk area pentingnya sedikit meleset, karena waktu saya upload ini itu kan saya katakan bahwasanya area pentingnya itu di 162 sampai 170 ya teman-teman. Tapi ternyata di hari Seninnya dia cuma sampai 174 doang, nggak sampai 170. Dia cuma nyentuh 174 langsung ketarik ke atas, menguat, dan tadi dia sampai ke 190. Artinya kalau teman-teman udah masuk di 174 ini ya, sampai 190 itu udah dapat 10%-an. Enggak deng, 8%-an ya, lumayan. Cuma problemnya itu di area pentingnya ya. Ini yang saya lingkari kan ada 2 ini. Nah, makanya pentingnya strategi piramida ya kayak gini. Cuma memang area pentingnya ini meleset karena dia ternyata masih menguat ya. Di hari Senin kemarin dia cuma sampai 174, gak sampai 170. Padahal saya sudah menjaring atau menebar jaring di angka situ, tapi ternyata nggak kejemput. Sampai 174 doang langsung naik lagi, langsung menguat lagi. Ya, ini potensi masih ada flow ya, cukup menarik ya. Cuma disclaimer on, jangan asal masuk, tetap lakukan analisa secara mandiri. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan 4 emiten keramat kita ya. Ada Bumi, Dewa, BRPT sama Acuan. Nah, untuk Bumi sendiri hari ini saya terakhir analisa tuh hari apa ya? Hari Minggu ya.
untuk pergerakan hari Senin ya. Berarti ini ya, kemarin kan saya belum upload ya kemarin untuk pergerakan hari Senin. Di hari Jumat itu kan saya katakan, bukan hari Jumat sih. Hari Minggu saya upload untuk pergerakan hari Senin itu kan saya katakan bahasanya karakteristiknya asing itu kita perlu waspada karena dia habis borong banyak, habis itu keluar banyak. Nah ternyata di hari Senin kemarin dia nggak melakukan hal yang kayak gitu. Ternyata dia baru buangnya tuh hari ini. Nah ini AK baru buang ini. AK baru buang hari ini ya teman-teman. Padahal di hari Jumat itu mereka borong banyak. Ya, dan ternyata hari ini dia baru buang teman-teman. Jadi meleset apa yang saya katakan bahasanya di hari Senin potensi dia biasanya open itu gap up, habis itu closing melemah. Nah, ternyata enggak. Dia closing malah menguat. Openingnya yang dia open hijau tapi habis itu sempat turun terus ketarik ke atas lagi, closing hijau. Ini kan hari Senin kemarin. Dan hari ini tadi ternyata menguji MA10-nya yang sudah saya tandai berkali-kali, semakin menukik ke bawah. Dia akhirnya menguji MA10-nya. Dan untuk volume sendiri tipis sih, volumenya ini masih cenderung distribusi sih. Dari volume juga kayak gitu, dari flow juga kita lihat ada outflow yang besar dari asing setelah dia borong banyak di hari hari Jumat kemarin ya ini. Nah inilah karakteristiknya asing ya. Berarti ya dia gak lama-lama lah. Waktu itu saya kan bilang bahasanya di hari Jumat mereka borong, Senin potensi gap up atau hijau, habis itu closing melemah. Ternyata enggak. Ternyata baru melemahnya tadi. Baru distribusi kencengnya itu tadi. Kalau kemarin mereka distribusi gak sih? Oh iya udah mulai ya, kemarin udah distribusi kemarin. Cuma gak sebesar hari ini. Net sell-nya sebanyak 159 M. Maaf ya teman-teman gak kelihatan saya. Minus mata saya. Nah ini potensi gimana? Potensi setelah dia menguji MA gak bisa mempertahankan area atas. Ini kan dia closing di angka 248 ya. Oh ini closing pas di area MA 10-nya teman-teman. Jadi kita lihat besok, let's see untuk openingnya kayak gimana. Karena biasanya setelah menguji MA, kalau dia nggak kuat mempertahankan area atas, biasanya akan melemah. Secara teoritis kayak gitu. Karena apa? Karena dia membutuhkan adanya flow lagi, artinya isi bensin. Dia butuh mengisi bensin setelah berjuang untuk menembus tapi nggak kuat. Nah biasanya dia akan ada fase isi bensin. Ini kita lihat besok dulu openingnya kayak gimana. Tapi kalau menurut saya sih ini akan melemah lagi. Tapi let's see lah, karena dia posisi juga masih di area sini ya. Masih di area MA10 dan bahkan dia di atasnya MA100-nya. Di angka 244. Jadi untuk pantauan ataupun area pentingnya ya di 244 untuk sekarang sampai 218-an. Ini ya teman-teman untuk resisten ya masih di sini, sekitaran sini. Seharusnya dia bisa mengklaim area atas sih, lebih bagus lagi. Tapi karena ini ada tekanan jual yang cukup tinggi sehingga membuat harganya jatuh. Bukan jatuh sih, tapi gak bisa mempertahankan area atas lah. Ya karakteristiknya biasanya kalau misalnya dia nguji MA ini belum kuat, belum bisa mengklaim area atasnya, ya dia akan isi bensin, cari tenaga lagi. Apalagi di tengah market yang masih belum pasti. Itu untuk bumi. Selanjutnya kita beralih ke dewa ya teman-teman. Sama ya kayak bumi ya. Dan di hari Senin kemarin dia ternyata nyentuh di 505 ya. Ini sesuai sama yang saya katakan di hari Minggu saya upload. Untuk pergerakan hari Seninnya resistennya di 505 dan ternyata kena ya kemarin.
Dan hari ini tadi melanjutkan kenaikannya atau penguatannya. Tapi sama seperti bumi, dia cuma nyentuh atas, gak bisa mempertahankan ataupun mengklaim area atas. Closing di angka 505. Tapi so far dia masih di atasnya MA100 dan masih berdekatan dengan MA10-nya. Nah, sama seperti bumi, kecenderungannya sih karena ini ada outflow ya. Ya pokoknya ini sama kayak bumi lah. Ya ini harusnya melemah karena balik lagi dia habis nguji gak kuat, seharusnya dia akan mencari aliran dana lagi ataupun gampangannya deh. Dia udah mencoba nanjak gak kuat, ya dia akan membutuhkan tenaga baru ataupun ya butuh isi bensin lah untuk mengisi tenaga lagi, mencoba atas lagi. Ini untuk dewa, selanjutnya cuan. Cuan masih berada di area sini ya, di atasnya 1640. Sekarang closing di 1640 ya. Iya teman-teman, sekarang closing di angka 1640. Ya 1640 ini sebagai area pentingnya cuan sih. Ini kalau kita lihat ini udah berada di ujung pattern. Ya tinggal kita lihat apakah dia bisa untuk menjebol atas lalu menguji MA sini di angka 1770 atau malah mengalami pelemahan. Kalau dari flow ini ada asing yang masuk ya. Ini ada asing yang masuk meskipun satu pihak ini ZP keluar 10M, yang masuk kecil-kecil ya. Ya kita lihat besok apakah dia masih bisa menguji di 1640 lalu mantul ke atas atau malah breakdown ke bawah. Kecenderungannya ya menurut saya, karena ini cukup kuat ya, cukup krusial. Ini ada pas-pasan ataupun persimpangan antara MA 200 sama MA 10 ya, ini di angka 1685 sama 1675 teman-teman. Jadi itu area yang cukup kuat ya, memang cukup kuat sebagai resisten. Artinya cuan kalau menembus itu harus punya tenaga yang besar. Area penting ya 1640 sampai sini 1580-an. Tapi kecenderungannya menurut saya ini masih akan sideways bahkan melemah sih. Karena dari flow juga masih belum meyakinkan. Apalagi ini ada atap yang cukup kuat di atas. Ini yang harus ditembus oleh cuan. Nah, jadi kita tinggal tunggu momentum ada flow yang cukup oke baru kita pantau. Terakhir ya ini kepentok sama MA 10 nya lagi ya. Dia kepentok. Ini ada yang masuk ya, asing. Tapi masih banyak yang outflow sih. Ini ada kok ada, maaf belum ada konfirmasi ini reversal apa bukan. Ini bukan, masih belum ada konfirmasi lah ini. Menurut saya ya BRPT ini baru bisa kita pantau kalau dia bisa closing di atasnya 2140. Itu aja sih. Ini ya intinya masih belum menarik. Apalagi dia udah nguji MA nggak kuat ya, sama kayak bumi dan dewa. Kecenderungannya bisa aja ini melemah. Karena menurut saya ya balik lagi seperti yang saya katakan tadi. Untuk dewa dan bumi ini sama, yang keempat emiten tadi sih sama semua ya. Bumi, dewa, BRPT, cuan itu intinya itu sama. Mereka udah nguji atas gak kuat, sehingga membutuhkan adanya likuiditas baru ataupun dorongan yang membuat keempatnya ini bisa ke atas lagi. Yang menjadi masalah kan dari flow aja outflow kebanyakan. Ya itu ya untuk BRPT menurut saya ya masih wait and see sih. Dari keempat tadi wait and see. Cuma untuk bumi dan dewa itu bisa dipantau tipis-tipis lah. Tapi kalau untuk cuan dan BRPT ini menurut saya, terlebih lagi khususnya ya BRPT sih, kalau cuan masih bisa lah dipantau.
BRPT ini masih belum bisa dipantau sih. Ya boleh sih boleh untuk tipis-tipis, tapi kalau misalnya lebih konservatif atau idealnya ya ketika dia nunggu bisa closing di atas 2140 itu aja sih. Itu ya teman-teman untuk hari ini, semoga membantu dan terima kasih.